Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa? Puji Tuhan. Hari ini kita bertemu lagi. Kita akan beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Meskipun kita masih beribadah melalui online, tidak masalah ya. Kita semua tetap bersukacita kepada Tuhan karena Ia baik. Nah, anak-anak semua, sebelum kita melanjutkan seluruh rangkaian ibadah kita, ada baiknya kita semua tetap memperhatikan peraturan dalam ibadah online kita. Coba diperhatikan, didengarkan baik-baik ya. Semuanya duduk manis, mendengarkan pesan peraturan ibadah online kita pagi ini. Peraturan ibadah sekolah minggu online. Siapkan hati, siapkan Alkitab, siapkan persembahan, berpakaian yang rapi dan sopan, tidak sedang makan, tidak sedang tiduran, dan tidak sedang bermain. Duduk dengan tenang, bernyanyilah, berdoalah, dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ikuti ibadah sampai selesai. Selamat beribadah. Oke anak-anak, semuanya sudah mendengarkan pesan peraturan ibadah online kita pagi ini. Semuanya duduk yang rapi, sikap berdoa yang baik. Kita mau berdoa kepada Tuhan, memulai ibadah kita pagi hari ini. Miss Shirley akan pimpin kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu online pada hari ini. Tuhan Yesus, sekalipun kami beribadah dari rumah masing-masing, Tuhan Yesus tolong kami semua supaya tetap menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang hebat, duduk yang manis, berpakaian yang rapi dan sopan, dapat mengikuti ibadah online ini dengan baik. Tuhan Yesus berkati juga Papa dan Mama yang juga sedang beribadah, dan kami semua ditolong oleh Tuhan sungguh-sungguh dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak semua, kita memuji Tuhan bersama-sama. Mari kita katakan kepada Tuhan melalui pujian ini. Lingkupi aku dengan sayap-Mu Tuhan, naungi aku dengan kuasa-Mu. Hari ini situasi sangat tidak menentu, tetapi semua hanya karena kasih Tuhan boleh memberkati kita semua, boleh menolong kita semuanya. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Dengan sayap-Mu, naungiku
Engkau adalah Allahku. Puji Tuhan. Nah, anak-anak, saat ini kita mempersiapkan persembahan syukur kita. Kita mau memberi persembahan syukur. Anak-anak semuanya dari rumah bisa mengumpulkan persembahan, lalu diserahkan kepada papa dan mama. Kemudian papa dan mama yang nantinya akan menyerahkan ke Gereja Kristen Kalang Kudus Indonesia cabang Merauke. Nah, anak-anak, papa dan mama juga dapat mentransfer langsung ke rekening gereja. Karena itu, anak-anak siapkan persembahannya yang terbaik. Kita akan memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, hatiku penuh nyanyian. Kita naikkan pujian ini sama-sama ya. Semuanya masih tetap berdiri. Ikuti Miss Shirley ya. Kita memuji Tuhan, hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Hatiku penuh nyanyian. Semuanya bertepuk tangan ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja, Raja, Raja. Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Nah, anak-anak, kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Tuhan Yesus Raja kita. Firman Tuhan dalam Alkitab kita akan dengarkan bersama-sama, akan disampaikan oleh Miss Puspa. Anak-anak tetap duduk yang manis. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Pujian ini juga nyanyi dengan gerakan. Nyanyi, ku buka Alkitab, lalu ku baca. Semuanya sama-sama ya. Kita nyanyi sama-sama.
Alkitab, lalu ku baca. Sret, 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 sret. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sret, 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 sret. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Kita buka Alkitab, lalu ku baca. Sret, 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 sret. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sret, 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 sret. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Ketemu lagi sama Miss Puspa hari ini. Nah, hari ini Miss Puspa akan bawakan sebuah cerita. Semuanya udah siap belum? Kalau sudah, yuk duduk yang manis dan kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan lagi. Kiranya Tuhan yang menolong kami, memberkati kami, supaya kami mengerti firman-Mu dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, coba lihat deh, ini gambar apa? Ada yang tahu ini gambar apa? Ini adalah gambar bait Allah. Bait Allah itu adalah rumah Allah adik-adik. Adik-adik tahu nggak siapa yang pertama kali bangun bait Allah? Iya, namanya Raja Salomo. Raja Salomo ini adalah anak dari Raja Daud. Raja Salomo waktu bangun bait Allah itu nggak main-main adik-adik. Semua bahan-bahan yang dipakai adalah bahan-bahan yang mahal dan yang terbaik. Batu yang terbaik, kayu yang terbaik, bahkan bait Allah yang besar ini semua dindingnya dilapisin pakai emas. Hebat gak adik-adik? Dan ini adalah rumah Tuhan adik-adik. Tapi kenapa
ya Raja Salomo bangun bait Allah ini? Yuk kita buka di 1 Raja-Raja 6. 1 Raja-Raja 6 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-13. Yuk kita baca sama-sama ya. 1 Raja-Raja 6 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian. Mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Adik-adik, ternyata bait suci itu adalah lambang kehadiran Allah. Karena Allah mau tinggal di tengah-tengah bangsa Israel, dan Allah berjanji tidak akan meninggalkan bangsa Israel. Bait Allah juga dipakai bangsa Israel untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, kalau zaman dulu Allah ada di tengah-tengah bangsa Israel lewat bait Allah, terus kita sekarang gimana ya? Kan sekarang kita nggak punya bait Allah. Apa itu artinya Tuhan gak sama-sama dengan kita? Yuk, kita lompat ke perjanjian baru. Kita buka di 1 Korintus 6 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai ke-20. Sudah dapat semuanya? Kalau sudah, yuk kita baca sama-sama. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, adik-adik, meskipun kita nggak punya bangunan bait suci, tapi firman Tuhan bilang kalau tubuh kita ini adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Kok bisa gitu ya? Karena setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus kita semua, kita, anak-anak Tuhan yang sudah ditebus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, akan diberikan Roh Kudus, dan Roh Kudus akan tinggal di dalam hati kita. Jadi, diri kita ini, tubuh kita ini adalah bait Allah. Dan firman Tuhan bilang, kalau kita ini adalah bait Allah, kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita. Tapi gimana ya cara kita memuliakan Allah dengan tubuh kita? Ada yang tahu nggak? Misalnya nih, coba semuanya pegang mulutnya. Kira-kira gimana ya cara kita memuliakan Allah dengan mulut kita? Iya, dengan cara memuji Tuhan. Kita juga bisa memakai mulut kita untuk berdoa, untuk bercerita tentang kebaikan Tuhan kepada orang lain. Atau kita juga bisa memberikan teguran kepada teman kita atau saudara kita kalau mereka melanggar firman Tuhan. Itu cara kita memuliakan Tuhan, adik-adik. Nah, sekarang coba pegang tangannya. Kira-kira gimana ya kita memuliakan Tuhan dengan tangan kita? Apakah buat mukul-mukul teman kita? Enggak kan? Caranya adalah kita mau memakai tangan kita untuk menolong orang lain, menolong papa, mama, atau saudara-saudara kita, atau teman-teman kita yang membutuhkan pertolongan. Kita juga bisa memakai tangan kita untuk
mengembangkan talenta yang Tuhan sudah berikan. Misalnya, Tuhan kasih talenta atau kasih bakat untuk menggambar. Kita mau pakai tangan kita untuk menggambar yang bagus. Atau Tuhan kasih bakat menulis. Kita juga mau menulis yang bagus. Dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, terus sekarang, kalau kaki kita gimana? Gimana caranya kita memuliakan Tuhan dengan kaki kita? Apakah buat nendang-nendang temannya? Enggak kan? Terus gimana? Ya, kita pakai kaki kita untuk berolahraga. Misalnya main bola. Atau misalnya kita suka lari. Kita mau pakai kaki kita untuk memuliakan nama Tuhan, bukan buat nendangin temennya ya adik-adik. Nah, itu contoh-contoh bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Siapa yang di sini mau memuliakan Tuhan dengan tubuhnya? Yang mau pakai semua anggota tubuhnya untuk melakukan hal yang baik dan yang benar. Hebat sekali. Adik-adik pintar semuanya. Karena semuanya adalah anak-anak Tuhan. Nah, sekarang biar kita lebih ingat firman Tuhan ini, yuk Miss ajak untuk hafal ayat hafalan kita yang ada di 1 Korintus 6 ayat 19a dan 20b. Yuk kita baca sama-sama dulu ya. 1 Korintus 6 ayat 19a dan 20b. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sekali lagi ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Yuk, semuanya biar hafal, kita pakai gerakan ya. Alkitabnya ditaruh dulu. Oke, semuanya sudah siap? Ikuti Miss ya. 1 Korintus 6 ayat 19a dan 20b. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sekali lagi ya. 1 Korintus 6 ayat 19a dan 20b. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Yeay, semuanya pintar. Keren-keren semuanya. Nah, sekarang kita mau minta pertolongan Tuhan untuk memampukan kita supaya kita bisa memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah mau menebus kami. Sehingga saat ini di dalam hati kami ada Roh Kudus yang tinggal dan tubuh kami menjadi bait Roh Kudus. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami bisa menggunakan tubuh kami untuk melakukan hal yang baik dan yang benar dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk orang tua kami, Tuhan yang menolong orang tua kami untuk mendidik kami, untuk memberikan kebutuhan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk pemerintah kami Indonesia, Tuhan yang memberkati supaya para pemimpin kami bisa mengatur bangsa dan negara ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya,
Sekian dulu ya adik-adik cerita firman Tuhan hari ini. Sampai ketemu lagi di lain waktu ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Anak-anak, kita semuanya sudah mendengarkan firman Tuhan dan saatnya kita mau menaikkan seluruh doa kita kepada Tuhan hari ini. Anak-anak, tetap jaga kesehatan di rumah ya. Dan jangan lupa kita mau berdoa untuk kota kita Merauke. Sebentar lagi akan ada pilkada, pemilihan bupati dan wakil bupati untuk memimpin Kabupaten Merauke 5 tahun ke depan. Nah, karena itu anak-anak, mari kita berdoa bersama-sama. Anak-anak di rumah, duduk yang manis, sikap doa yang baik. Miss Shirlis akan pimpin kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami supaya dapat menjadi anak-anak terang dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk pemerintah Kabupaten Merauke menjelang pemilihan bupati dan wakil bupati yang akan memimpin Kabupaten Merauke dalam 5 tahun ke depan. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati semua calon yang sudah mengusulkan namanya. Tuhan Yesus berkati mereka supaya dengan hikmat Tuhan sungguh-sungguh menaruh hati mereka takut akan Tuhan untuk dapat memimpin Kabupaten Merauke. Kami berdoa kiranya semua calon pasangan yang sudah mengusulkan diri untuk jadi pemimpin, Tuhan yang memberkati, dan kami semua sebagai rakyat masyarakat Kabupaten Merauke boleh sungguh-sungguh dengan hikmat Tuhan dapat memilih, dipakai Tuhan untuk memilih pemimpin yang tepat untuk memimpin Kabupaten Merauke. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh sadar bahwa kami terbatas. Karena itu Tuhan, kami mohon berkat Tuhan atas seluruh pemimpin kami, bahkan pemimpin yang sudah memimpin selama kurang lebih 5 tahun, Bapak Frederick Gusgepse. Tuhan juga berkati dalam semua hal yang Tuhan percayakan. Dan kami juga berdoa untuk setiap kami masyarakat yang ada di Kabupaten Merauke, ditolong Tuhan untuk sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur hari ini atas persembahan yang sudah kami kumpulkan. Berkati papa mama yang akan menyerahkannya ke gereja, dan juga kiranya persembahan ini boleh dipakai dalam pelayanan kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menutup ibadah sekolah minggu kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, anak-anak semuanya, kita sudah selesai beribadah pada hari ini. Jangan lupa tetap ikuti peraturan protokoler kesehatan supaya kita terhindar dari virus corona, dan kita juga berdoa supaya Tuhan menolong para medis yang bekerja, pemerintah yang juga bekerja, supaya dapat mengatasi dan virus corona ini segera pergi dan kita semuanya bisa beribadah kembali dengan baik, bertemu kembali bersekolah dengan baik sama-sama. Nah, anak-anak di rumah tetap rajin belajar, dengar-dengaran kepada mama papa, dan tetap menghormati Tuhan. Selamat hari Minggu, sampai bertemu minggu
depan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.